Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Rina Indasari, merupakan salah satu dosen tetap Yayasan Haji Abdul Rahman Muton pada Prodi D3 Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes IST Muton. Pada Prodi D3 Kebidanan, saya mengampu beberapa mata kuliah, yakni pertama asuhan kebidanan pasca persalinan dan menyusui, kedua mutu pelayanan kebidanan, ketiga asuhan kebidanan neonatus bayi dan balita, keempat kesehatan perempuan dan perencanaan keluarga. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran terhadap salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu asuhan kebidanan pasca persalinan dan menyusui. Adapun sistem metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu menggunakan sistem DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Nah, pada delivery terkait bagaimana cara saya dalam menyampaikan materi agar dapat diterima oleh mahasiswa dengan baik. Hal ini yang saya lakukan mulai dari menjelaskan deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, dan materi pembelajaran. Pada interaction terkait mengenai interaksi antara saya dan mahasiswa maupun sebaliknya mahasiswa dan mahasiswa selama proses pembelajaran agar capaian pembelajaran dapat tercapai melalui metode pembelajaran yang saya gunakan. Pada asesmen, saya akan menjelaskan terkait sistem penilaian pada mata kuliah yang sebelumnya telah disepakati bersama mahasiswa pada awal perkuliahan, yaitu saat penyampaian kontrak perkuliahan dan RPS. Yang dimana selama proses pembelajaran akan dilakukan pemberian tugas serta ujian kepada mahasiswa untuk mengukur kemampuan atau mengevaluasi pemahaman dan keterampilan mahasiswa, dan hal ini saya lakukan secara objektif. Mata kuliah asuhan kebidanan pasca persalinan dan menyusui merupakan salah satu mata kuliah inti dalam asuhan kebidanan dan sekaligus mata kuliah wajib pada semester 3 yang memiliki bobot 3 SKS, yaitu 1 SKS teori dan 2 SKS praktik. Pertemuan dilakukan selama 16 pertemuan, 14 tatap muka, dan 2 pertemuannya merupakan ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Mata kuliah ini sangat penting dan diperlukan dalam ilmu kebidanan. Oleh karena itu, setiap mahasiswa D3 Kebidanan harus mempunyai pemahaman yang baik tentang teori maupun skill keterampilan dalam memberikan asuhan yang tepat untuk memastikan kesehatan fisik dan psikologis ibu dan bayi, edukasi kesehatan, pelayanan keluarga berencana yang profesional dan holistik selama masa pasca persalinan. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari mengenai pertama, konsep dasar asuhan masa nifas, perubahan adaptasi fisiologi dan psikologi masa nifas, kebutuhan dasar pada masa nifas, proses laktasi dan menyusui, respon dan proses adaptasi psikologis ibu dan keluarga terhadap bayi, program tindak lanjut asuhan masa nifas dan menyusui, deteksi dini komplikasi masa nifas dan menyusui serta penanganannya, prosedur keterampilan dasar kebidanan pada masa nifas dan menyusui, serta manajemen asuhan kebidanan pada masa nifas dan menyusui. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu diharapkan setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu mengetahui konsep dasar asuhan masa nifas. Selanjutnya memahami adaptasi fisiologi dan psikologi, kebutuhan dasar masa nifas, proses laktasi dan menyusui, respon dan proses adaptasi psikologis ibu dan keluarga terhadap bayi, serta program tindak lanjut asuhan masa nifas dan menyusui. Kemudian melakukan deteksi dini, komplikasi dan prosedur keterampilan dasar asuhan kebidanan masa nifas dan menyusui. Dan terakhir, menerapkan manajemen asuhan kebidanan masa nifas dan menyusui.
Pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara luring, yaitu sistem pembelajaran secara tatap muka langsung antara saya dan mahasiswa di ruangan kelas, sehingga dapat terjadi interaksi langsung mulai dari saya menjelaskan materi, pemberian pertanyaan, maupun sebaliknya. Adapun metode pembelajaran yang digunakan, pertama, metode ceramah. Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Metode kedua, diskusi. Metode pembelajaran yang menghadapkan peserta didik pada suatu permasalahan dengan tujuan utamanya adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam memecahkan masalah dan mengemukakan pendapat. Ketiga, metode tanya jawab. Metode mengajar dengan komunikasi langsung yang bersifat dua arah antara dosen dan mahasiswa ataupun sebaliknya, baik itu bertanya ataupun memberikan jawaban. Keempat, studi kasus. Metode ini berbentuk penjelasan tentang masalah yang memungkinkan mahasiswa dapat menerapkan teori ke dalam situasi nyata. Meningkatkan keterampilan pemecahan masalah, merencanakan intervensi yang tepat, sehingga dapat membuat keputusan klinis yang efektif dan rasional. Kelima, penugasan terstruktur. Metode yang mengacu pada tugas terencana dan terorganisir yang diberikan kepada mahasiswa untuk dipelajari dan dikerjakan. Penugasan ini biasanya dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta pemahaman tentang berbagai aspek kebidanan. Kelima, simulasi dan role play. Digunakan untuk melatih keterampilan teknis dan penguatan komunikasi dan konseling mahasiswa. Dalam proses belajar mengajar, saya melakukan interaksi bersama mahasiswa. Melakukan tanya jawab sebagai bentuk umpan balik dengan tujuan agar mahasiswa dapat lebih memahami apa yang saya ajarkan di kelas dan mengaitkan topik materi dengan praktik nyata di lapangan. Selain itu, dalam proses perkuliahan juga interaksi dilakukan melalui penggunaan media aplikasi Edling Sevima untuk memberikan materi perkuliahan serta penugasan mahasiswa. Adapun indikator penilaian yang digunakan dalam proses pembelajaran mata kuliah ini yaitu pertama, kehadiran sebesar 10%, penugasan dan keaktifan dalam kelas 20%, ujian tengah semester atau UTS 30%, ujian akhir semester UAS 40%. Berikut cuplikan video salah satu pertemuan saya dalam mata kuliah Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan dan Menyusui. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sudah sarapan? Sudah, Bu. Berarti sudah siap ya? Siap, Bu. Ya, untuk hari ini kita akan masuk pada pertemuan kelima dengan topik proses laktasi dan menyusui. Namun sebelum kita masuk ke topik hari ini, materi baru, Ibu mau coba review. Masih ada yang ingat materi minggu lalu? Saya Bu. Ya, coba Rahma dulu ya. Oke, untuk materi minggu lalu kan kita membahas tentang kebutuhan dasar masa nifas, yaitu ada nutrisi dan cairan. Nutrisi dan cairan yaitu untuk ibu nifas membutuhkan tambahan kalori sekitar 500 kalori dan untuk cairannya 2,8 sampai 3 liter per hari. Kemudian ada kebutuhan eliminasi. Untuk kebutuhan eliminasi pada ibu masa nifas 3 sampai 4 jam setelah melahirkan itu dianjurkan untuk buang air kecil, begitu dengan BAK yang bertujuan untuk meninjau apakah fungsi usus dengan fungsi ginjal itu baik dan mencegah ISK dan konstipasi. Kemudian ada kebutuhan ambulasi dini atau pemulihan pasca persalinan yang biasanya dimulai 2 sampai 6 jam setelah persalinan dengan diawali dengan miring kanan miring kiri
duduk dan berjalan. Oke, baik. Bagus ya. Nah, siapa lagi mungkin yang bisa menambahkan? Ya, Nisa. Tadi sudah disebutkan ada 4 kebutuhan. Ya. Saya akan melanjutkan mengenai tentang kebutuhan senam nifas dan keyak laktatif. Jadi tujuan dari keyak laktatif ini, kita sebagai tenaga kesehatan itu memberikan penyuluhan kepada ibu nifas mengenai pentingnya laktasi dan ASI eksklusif, bagaimana cara merawat payudara dengan baik, dan bagaimana cara teknik menyusui yang baik dan benar. Lalu ada namanya senam nifas. Nah, senam nifas ini bertujuan untuk peregangan otot dan sebagai peregangan otot dan untuk mengurangi stres. Lalu ada namanya ada kebutuhan personal hygiene. Nah, kebutuhan personal hygiene ini adalah kebutuhan yang berkaitan dengan kebersihan diri dari ibu tersebut. Kita sebagai tenaga kesehatan itu harus memberikan edukasi mengenai personal hygiene kepada ibu nifas mengenai bagaimana cara membersihkan diri, sebagai contohnya mengganti pembalut, pola bagaimana dia buang air kecil dan buang air besarnya, seperti membersihkan anus setelah buang air kecil dan buang air besar, mengganti pembalut dan lain sebagainya. Oke, Lalu sudah ya. Ibu rasa kalian bisa paham dan masih mengingat. Ibu harap materi-materi yang pada minggu-minggu kemarin tolong dipelajari terus ya, karena materi yang minggu kemarin itu akan saling berkaitan sama materi kita hari ini. Ya, jadi kita mulai saja ya. Nah, untuk pertemuan kita hari ini kita akan bahas mengenai proses laktasi dan menyusui. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu harap setelah adik-adik sekalian sudah mendapatkan topik materi hari ini, maka yang Ibu harapkan adik-adik bisa menjelaskan anatomi dan fisiologi payudara, terus menjelaskan pengertian laktasi, memahami fisiologi laktasi, menjelaskan pengertian ASI eksklusif, memahami komposisi gizi dalam ASI, manfaat ASI, upaya perbanyak ASI, serta menjelaskan apa itu sebenarnya inisiasi menyusui dini (IMD). Jadi itu yang menjadi tujuan pembelajaran adik-adik hari ini. Nah, kita bahas dulu mengenai anatomi payudara. Nah, anatomi payudara ini tentunya tidak asing ya bagi adik-adik, karena semester yang sebelumnya sudah pernah belajar mengenai anatomi dan fisiologi. Ya, sudah pernah ya. Hari ini kita membahas kembali. Jadi anatomi payudara. Payudara itu istilah medisnya, dia dikenal dengan sebutan mamae. Adalah kelenjar yang terletak di bawah kulit di atas otot dada. Dan letaknya sendiri mulai dari pinggir sternum. Nah, ini sternumnya. Jadi dia bagian tengah ya. Dan meluas setinggi antara kosta iga ke-2 hingga ke-6. Nah, manusia umumnya mempunyai sepasang kelenjar payudara yang beratnya berkisar kurang lebih 200 gram. Nanti saat hamil, karena adanya perubahan hormonal semuanya, terus saluran susu alveoli itu dia berkembang, akhirnya bertambah berat ya, besar 600 gram, dan saat menyusui lebih meningkat lagi, bisa sampai mencapai 800 gram. Nah, fungsi payudara itu adalah pertama memproduksi susu untuk nutrisi bayi. Jadi adik-adik sekalian sudah mengetahui ya bahwa anatomi payudara itu seperti apa. Oh, ternyata dia letaknya di sternum, tulang dada bagian tengah ya, dan terletak antara tulang kosta iga ke-2 dan ke-6. Nah, fisiologi laktasi ini dia terjadi 2 fase di situ, 2 rangkaian peristiwa ya, tapi bersamaan prosesnya. Pertama ada refleks produksi prolaktin sama refleks keluaran ASI atau let down refleks yang merupakan refleks dari hormon oksitosin. Nah, ada lihat ada gambar di slide Ibu. Nih. Nah, pertama kita mulai dari refleks produksi. Nah, ASI itu sebenarnya dari masa kehamilan sudah dipersiapkan. Hanya saja karena pengaruh ada hormonal kehamilan yang lain yang masih tinggi, akhirnya
ASI itu belum semuanya bisa keluar, walaupun terkadang ada ibu hamil yang sudah mulai memberi respon, toh sudah ada tanda bahwa oh ini sudah ada keluar kolostrum, berarti payudara ibu itu sudah oke, sudah mantap, sudah siap untuk berarti memberikan ASI eksklusif ke bayinya. Nah, ASI ini dia ada tahapan kandungannya. Jadi ada perbedaannya ya, ASI yang pertama lahir sampai ASI yang beberapa hari kemudian. Nah, yang pertama itu nih, ada namanya istilah kolostrum. Jadi kolostrum itu dia dimulai biasa keluar dari hari pertama sampai dengan hari kelima. Nah, kolostrum ini dia kaya akan protein dan antibodi. Nah, itu dia makanya penting sekali kita beri kolostrum ke bayi. Toh? Kemudian ada ASI transisi. Itu biasa muncul pada hari ke-6 sampai dengan 14 hari. Itu di ASI transisi ini banyak sekali kadar lemak dan laktosanya. Kemudian ada istilah ASI matur. Nah, ASI matur ini setelah hari ke-15 sampai dengan hari berikutnya. Jadi dia punya tingkatan perubahan yang itu untuk perubahan tahapan kandungan ASI. Nah, kemudian kita masuk ke komposisi gizi dalam ASI. Nah, kalau ada lihat, ini di slide ibu tuh banyak sekali komponen-komponen gizinya di ASI ini. Jadi memang ya Allah itu luar biasa menciptakan manusia, terus bisa memproduksi, bisa mengeluarkan ASI. Dimana ASI itu sangat-sangat dibutuhkan oleh kita semua ya, terutama khususnya untuk bayi-bayi. Nih, dia ada energi, karbohidrat atau laktosa, terus lemak, protein, air, bahkan vitaminnya itu hampir lengkap. Dan yang paling penting dan yang paling bagus sekali ya di ASI ini ada zat kekebalan. Jadi dia bisa melindungi bayi dari infeksi. Jadi sangat penting bayi-bayi itu dia diberikan ASI daripada dibanding susu formula. Ya, kita tidak menjudge bahwa susu formula itu tidak bagus ya. Bagus hanya kalau bisa, kalau boleh, toh diusahakan dulu supaya diberikan ASI eksklusif pada bayi-bayi. Nah, kemudian kita pindah ke manfaat ASI. Manfaat ASI ini banyak tentunya bagi ibu, bagi keluarga, bagi bayi, dan bagi negara. Kalau bagi ibu, pertama mengurangi resiko kanker pada ibu. Nah, ini ada kaitannya dengan proses menyusui tadi, karena semakin sering ibu menyusui, dia akan tekan itu produksi hormon estrogen yang berlebihan. Akhirnya hormon estrogen itu yang bahkan bisa memicu terjadinya kanker payudara bisa tertekan ya. Jadi itu tadi makanya salah satu manfaatnya itu dia mengurangi resiko kanker. Kemudian mempercepat pemulihan rahim pasca persalinan, membantu mengembalikan berat badan ibu pasca hamil, menjadi kontrasepsi alami, terus bisa meminimalisir budget masalah keuangan ya dalam keluarga karena tidak capek-capek lagi beli susu formula. Kemudian bisa meningkatkan bonding attachment, ikatan kasih sayang bagi ibu, bagi keluarga, dan bagi seorang ayah. Nah, kemudian manfaat bagi bayi itu apa? Nah, manfaat bagi bayi itu banyak sekali. Dia selain sebagai sumber nutrisi bagi bayi, terus dia bisa mengurangi resiko infeksi yang terjadi pada bayi, dan di dalam ASI juga itu dia mempunyai zat-zat yang menjaga imunitas bayi tadi. Nah, jadi bayi itu tidak gampang kayak diare, infeksi gitu, dan mudah dicerna oleh bayi. Kalau ASI itu ya. Dan ASI juga ini karena kandungannya yang lengkap, dia bisa mencegah terjadinya stunting. Jadi sangat penting untuk diberikan ASI. Nah, kalau bagi negara, pertama itu meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa. Sudah otomatis ya, karena bayi-bayi itu dia dari sejak bayi lengkap sekali nutrisi yang didapat dari ASI. Terus menurunkan angka kematian bayi dan mengurangi beban devisa untuk pembelian susu formula impor. Dan tentunya ASI itu adalah hak bayi. Jadi dia bahkan sampai tertera di undang-undang
nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Jadi ASI itu sangat-sangat penting. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Di manfaat ASI ada yang bertanya? Ya, boleh. Apa pertanyaannya, Dek? Ibu, di sini saya akan bertanya. Ya. Di situ bagi keluarga ada manfaat ASI mempercepat pemulihan rahim pasca persalinan. Ya. Di sini saya ingin bertanya Ibu, bagaimana keterkaitan ASI dengan menyusui sehingga mempercepat pemulihan rahim pasca persalinan. Ya, bagus ya pertanyaannya, dari apa sudah belum. Nah, bagus pertanyaannya. Jadi Mahani, kenapa menyusui itu bisa mempercepat pemulihan rahim pasca persalinan? Nah, adik-adik harus kalian ketahui bahwa bisa terjadi proses fisiologi laktasi tadi, menyusui itu kan yang bekerja hormon prolaktin dan oksitosin. Nah, oksitosin selain dia berfungsi mengeluarkan ASI, dia juga akan merangsang kontraksi uterus. Sama ibu yang pasca salin, postpartum ya, sehingga adanya kontraksi tadi, pengaruh hormon oksitosin, dia akan membantu mempercepat involusi uterus. Makanya itu dia merupakan salah satu juga manfaat menyusui ini, bisa memulihkan rahim atau uterus seperti sebelum hamil. Itu tadi kaitannya ya. Jadi karena adanya hormon oksitosin. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, kita pindah ke materi selanjutnya. Nah, ini upaya memperbanyak ASI. Nah, adik-adik harus tahu nih ya. Jadi banyak sekali upaya-upaya yang atau kiat-kiat yang bisa kita lakukan untuk memperbanyak ASI. Yang pertama, frekuensi menyusui harus on demand, lebih sering. Semakin lebih sering menyusui, maka akan semakin lancar dan terus-menerus diproduksi air susu, ya. Jadi frekuensi menyusui itu harus lebih sering, on demand. Kemudian ada juga dukungan psikologis dan lingkungan. Nah, dukungan psikologis ini bisa dari suami, orang tua, keluarga, dan lingkungan tetangga-tetangga ya. Biasa kan ada tetangga itu kayak suka julid, kok ASI kamu tidak banyak, ini tidak boleh, tak? Jadi kita sesama perempuannya, lagi wanita yang lagi susah, lagi pusing bagaimana caranya, cemas, jangan sampai ASInya itu tidak lancar, tidak banyak. Itu harus saling mendukung, harus selalu support. Suami juga demikian. Kalau seandainya ibunya sudah capek, sudah begadang semalaman, ya bolehlah bantu pekerjaan rumah yang lain, supaya ibunya itu bisa lebih rileks, tidak terbebani. Aduh, mana mau menyusui, mana mau nganggur, mana mau cuci piring, mau memasak, dan semua-muanya. Jadi penting, termasuk kita juga tenaga kesehatan, khususnya bidan-bidan, harus kita pintar-pintar itu merangkul pasien. Kalau ada kunjungan nifas, tanya ibu bagaimana, dengarkan keluhannya. Karena biasa ibu itu kalau kita kunjungan nifas di lapangan selalu tuh suka curhat, bidan saya seperti ini. Akhirnya stres, sudah nih tidak keluar nih lagi ASI. Kemudian ibu itu menyusui harus banyak mengkonsumsi air putih. Karena kalau seandainya sudah kekosongan, kita sudah selesai menyusui, itu biasanya kayak lemas. Karena energi kita juga itu terkuras saat menyusui. Makanya ibu-ibu yang menyusui itu harus banyak makan, harus banyak minum, supaya tetap fit tenaganya dan bisa memberikan bisa memproduksi ASI yang berkualitas. Nah, kemudian harus makan makanan bergizi dan seimbang. Jangan juga terlalu makan junk food, mie instan, tambah nasi satu piring, toh? Nah, itu juga kan pengaruh itu produksi ASI. Jadi harus pintar-pintar memilah-milah makanan mana yang sehat. Tidak perlu mahal, yang penting dilihat kandungan gizinya. Biar kalau kau makan banyak gizinya, toh? Itu supaya menunjang produksi dan kualitas ASI. Menyusu secara dini, makanya IMD itu sangat penting. Nah, dan sekarang sebenarnya dari dulu ya sudah banyak tuh kebijakan-kebijakan di rumah sakit, di puskesmas. Kalau selagi bayinya sehat, tidak bermasalah, tidak memiliki komplikasi, langsung lakukan IMD, rawat gabung bersama supaya itu tadi ada peningkatan dan ada skin. Nah, proses ini mengikuti insting alami bayi dalam mencari puting susu dan merangsang refleks menyusu.
Nah, IMD ini sangat penting kita lakukan dalam 1 jam pasca salin. Kenapa? Nah, nanti dengan IMD itu selain meningkatkan bonding attachment, ikatan kasih sayang antara ibu dan janin, bisa mencegah hipotermi, dia juga bisa membantu bayinya itu supaya dia secara naluriannya itu mencari di mana ini puting susu mamaku, supaya dia situ mulai dia menyusu, minum ASI. Jadi sangat penting dilakukan IMD. Sampai sini ada yang mau tanya lagi? Tidak ada? Oke, kita masuk lagi materi tujuan dan manfaat IMD. Nah, tujuan dan manfaat IMD pertama, meningkatkan kelangsungan menyusui eksklusif. Kedua, memberikan kekebalan pasif melalui kolostrum. Jadi kolostrum itu sangat-sangat penting diberi ke bayi. Kemudian mengurangi resiko infeksi neonatal, termasuk diare dan pneumonia. Ini berkaitan dengan masalah pencernaan, terus saluran pernapasan juga. Kemudian membangun ikatan emosional antara ibu dan bayi, karena selalu didekap ya, posisinya itu dekap. Jadi bisa meningkatkan ikatan emosional atau bonding attachment antara ibu dan bayi. Terima kasih. Jadi adik-adik sekalian, itulah tadi topik antara materi kita hari ini tentang proses laktasi dan menyusui. Nah, karena sudah waktu ya, jadi sebelum ibu akhiri, mungkin ada yang bisa mereview kembali materi kita ini? Ya, boleh kita. Apa yang kita tangkap materi hari ini? Oke, dari materi yang ibu jelaskan tadi yang tangkap yaitu dari materi pertama payudara. Jadi payudara itu biasa disebut dengan atau istilah medisnya yaitu mamae. Ya. Jadi payudara itu merupakan kelenjar di bawah kulit di atas otot dada. Jadi Ya. fungsi dari payudara ini untuk memproduksi susu untuk nutrisi bayi. Ya, jadi betul ya. Ada yang mau menambahkan? Ya, ibu rasa sudah cukup ya. Dan ibu harap adik-adik, walaupun kita sudah selesai belajar tentang proses laktasi dan menyusui hari ini, tolong selalu dibuka kembali catatannya, pelajari ya. Nanti berikutnya kita masuk dengan topik yang berbeda lagi, tetapi masih dalam konsep proses laktasi dan menyusui. Oke, karena tidak ada lagi yang bertanya dan waktu kita juga sudah selesai, akhir kata ibu ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.